A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur walhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang barangkali mengawali kajian kita nih, Pak. Seorang ulama yang waro, yang alim, bernama Ibrahim bin Adham. Pernah dengar Pak namanya? Pernah? Barusan. Satu ketika beliau lewat pasar Basrah di Irak sana, Pak. Marra Ibrahim bin Adham bisuqil Basrah. Fajtama'a alaihin nas. Kemudian banyak orang berkumpul mengelilingi beliau. Wa qalu, kemudian mereka bertanya. Barangkali pertanyaan yang disampaikan nanti ini orang-orang di pasar itu kepada beliau mirip-mirip pertanyaan yang ada sama kita. Apa pertanyaannya? Malana nad'u wa lam yustajabu lana. Wahai Tuan Guru, kami seringkali berdoa, bermunajat, minta kepada Allah, akan tetapi seolah pinta kami, doa kami belum diijabah sampai saat ini. Kita kan sering minta Pak sama Allah tuh, berdoa, punya cita-cita, betul ya, punya maksud dan tujuan. Tapi terkadang seolah-olah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya kepada kita. Nah, pertanyaan itu disampaikan kepada beliau. Jawaban dari beliau ini yang mudah-mudahan menjadi khazanah keilmuan kita, Pak, mendamah wawasan kita, bahwasanya penyebab doa kita belum diijabah, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'a. Karena hati kalian telah mati dengan 10 sebab. Jadi ternyata doa-doa kita yang selama ini belum diijabah, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Hati kita sudah lama mati, Pak. Kan orang beriman itu sumbernya adalah hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Betul ya? Di dalam diri kita nih ada segumpal yang apabila nih dia ini baik, maka baik semua amalan tubuhnya, anggota tubuhnya. Tapi kalau misalkan dia buruk, dia lagi sakit atau bahkan sudah mati, maka buruk semualah amalannya. Siapa dia, Pak? Hati. Dan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang bakalan selamat siapa itu? Mereka yang membawa hatinya yang penuh dengan ketundukan, selamat dari berbagai macam penyakit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada lagi manfaatnya harta dan juga anak-anak, kecuali yang mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang
penuh dengan ketundukan, hati yang bersih, hati yang tidak pernah ada penyakit kotoran di dalam hatinya. Nah maka penting ini 10 perkara ini jangan sampai ada sama kita. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian katanya sering bilang, kata Ibrahim bin Adham, kenal Allah subhanahu wa ta'ala, tahu Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak menunaikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Pak. Apa sih hak Allah? Hak Allah itu ditaati dan diibadahi Pak. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahkan kita sudah menghafalnya tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita ada Pak di alam dunia ini cuman satu, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang sebagian kita menganggap ibadah itu hanya terbatas pada tempat dan waktu. Kalau di masjid disebutnya ibadah, di musola ibadah, di majelis ibadah, di pasar bukan, di kantor enggak, kerja dunia, betul ya? Terkadang kita tuh Pak yang menjadikan ruang lingkup ibadah menjadi sempit. Padahal ibadah itu buat orang beriman setiap detik, setiap saatnya berubah jadi ibadah. Kalau misalkan mohon maaf, kita orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan setiap saatnya kita nih bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa meruginya kita Pak. Karena banyak amalan-amalan dunia yang sebetulnya pekerjaan ini bukan cuma dilakukan oleh orang-orang beriman, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kerja, pergi ke kantor, ke perusahaan, orang beriman kerja nggak Pak? Orang kafir kerja. Lah terus yang bedain kita sama dia apa tuh? Hah? Tata cara prosesnya dan tujuannya. Orang beriman tata cara kerjanya mencari nafkah itu harus mulia. Enggak mau dia semuanya disikat, dipilih-pilih Pak. Yang halal masuk, yang haram enggak. Betul Pak ya? Caranya, kalau yang ini karena enggak kenal Allah, sogok-sogok jadi. Orang beriman mau enggak? Halo? Bagian menang tender yang penting jangan pakai sogokan, setuju Pak? Halo? Begitu enggak sih? Tapi kira-kira kalau kagak ada itu dapat enggak? Ribet dah, ribet, betul ya? Ini orang beriman Pak. Ketika udah dapat, bedanya kita sama orang yang gak kenal Allah, kalau dalam benak pikiran kita kan kita belanjakan harta kita ini di jalan-jalan yang dicintai Allah Pak. Orang kafir enggak. Kalau udah dapat tujuan dunianya, dia hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu yang bedain kita dengan mereka. Kalau kita kan enggak. Kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya. Supaya apa? Kan enggak di titik Pak kalau orang beriman berdoa mah. Tapi di koma, ya Allah jadiin saya orang kaya biar Taman Aster nih saya aspal semua. Udah diaspal, betul ya? Kalau saya jadi orang kaya, biar saya jadi donatur nih Masjid Al-Fajar. Udah jangan pakai kotak infak lagi udah. Kalau emang kurang butuh datang aja ke rumah saya. Tuh coba. Halo? Penuh nggak Pak tuh kotak infak? Masjid Al-Fajar doang yang beda, alhamdulillah. Kotak infaknya gelap. Di mana-mana kotak infak itu biasanya transparan, betul Pak Haji ya? Ya, biar kelihatan kira-kira di dalamnya warna apa yang paling banyak begitu. Kalau orang sini warna merah, alhamdulillah, masya Allah, dari jauh gitu ya. Pasti deketin jadi abu-abu.
Terkadang kita seperti itu ikhwah, membatasi lingkup ibadah itu hanya terbatas tempat Pak. Kalau di masjid, di musola, di majelis baru kita bilang ibadah, di luar itu enggak. Padahal ikhwatal iman, semua tempat dan waktu itu buat orang beriman bernilai ibadah. Makan, minum, istirahat di rumah, bergaul kita sama keluarga, ibadah bukan Pak? Karena kalau misalkan kita enggak jadikan ibadah itu rugi ikhwah. Orang kafir pun berkeluarga Pak, orang kafir pun istirahat. Bedanya kita berkeluarga dengan orang kafir, kalau misalkan kita berkeluarganya menuntut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah semuanya. Makan dan minum kita, orang kafir makan dan minum nggak Pak? Makan. Yang bedain kita sama mereka apa coba? Tata cara dan tujuannya. Makan dan minum kita, makannya tangan kanan tangan kiri. Halo? Kanan. Berdiri apa duduk? Kalau nggak ada, dipaksa. Standing party. Ada kan Pak yang begitu? Nggak ada tempat duduknya. Duduk nggak kira-kira kita nih? Cari tangga, betul ya? Duduk aja di situ. Baca basmalah dulu, betul ya? Kalau minum kita tenggak langsung, kita tenggak 600 mili atau pelan-pelan? Kudunya berapa kali? 3 kali. Habis 3 kali ngucapin alhamdulillah. Prakteknya alhamdulillah langsung degleg, apalagi pas musim panas begini ya. Siang-siang kena rujak timun suri. Masya Allah. Betul Pak? Itu bedanya kita. Jadi semua sendi kehidupan kita harusnya kita jadikan taat Pak, untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengingatkan tuh, kam min amalin yatasawwaru bisuratid dunya, seberapa banyak pekerjaan-pekerjaan dunia yang sebetulnya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah, fasara amalal akhirah, maka berubah tuh pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat, bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bihusnin niyah, karena baiknya niat kita. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bisuratil akhirah, seberapa banyak pekerjaan akhirat yang harusnya dia mendapatkan nilai dan pahala di hadapan Allah, fasara amalad dunya, tapi kemudian dia berubah menjadi amalan dunia Pak, enggak bernilai apa-apa ibadahnya, bisu'in niyah, disebabkan karena buruknya niat kita. Sholat ini merupakan ibadah Pak, yang harusnya dapat nilai di hadapan Allah. Tapi kalau niat sholat kita pengen dinilai orang ahli sholat, misal ini maka nol di hadapan Allah. Sedekah ini merupakan ibadah, tapi kalau misalkan kita sedekahnya pengen disebut orang yang paling dermawan, bener emang yang dicabut warna merah, tapi tinggi banget, biar kelihatan sama orang, plek-pleknya cepet. Pengen disebut dermawan, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi haji dan umroh juga sama. Kalau kita pergi haji dan umrohnya bukan karena ini merupakan sambutan kita terhadap panggilan Allah, maka nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kita pergi haji 40 hari, ninggalin keluarga, uang yang kita keluarkan enggak sedikit, betul Pak ya? Usaha kita nunggu sabar bertahun-tahun, apalagi Karang Bekasi berapa tahun? 20 tahun. Coba itu. Pas udah waktunya dapat kita, melenceng niat kita dari tujuan awalnya. Rugi enggak tuh? Rugi. Maka ayo ya, seberapa banyak amalan dunia itu bisa berbuah pahala disebabkan baiknya niat kita. Yang pertama nih Pak, penyebab hati kita keras membatu, kita katanya kenal Allah tapi tidak menunaikan haknya Allah. Yang kedua, wa za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim, bilang kalian ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian justru meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kok ada orang yang bilang ngaku mengikuti sunnah Rasulullah, tapi justru dia meninggalkan sunnah Rasulullah? Contoh nih Pak, kita kan
diajarkan oleh Rasul harus menjadi orang soleh, harus menjadi orang baik. Tapi kalau udah ngerasa diri paling baik, paling soleh, biasanya cenderung merendahkan orang lain. Ada orang yang mengaku sunnah banget, menjalankan sunnah, tapi gampang banget ngasih cap sama saudaranya. Sesat lo, nggak sesuai tuntunan sunnah. Sampai-sampai semuanya serba sunnah, Pak. Ustadz sunnah, masjid sunnah. Oh, ada masjid bid'ah itu. Ya, ada ustadz bid'ah juga berarti. Ini tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada koreksian gitu ya, yang dilakukan amalan saudara kita yang barangkali belum bersesuaian dengan sunnah, bukan untuk direndahkan apalagi dihakimi, tapi diberikan dakwahnya. Saban hari orang Islam dikopar kapirin, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Kalau Rasul hidup sedih nggak Pak Rasulullah? Sepanjang hayat beliau ini tujuannya adalah bagaimana sebanyak orang untuk menjadi muslim. Ada umatnya yang menggunakan hadis-hadis Rasulullahnya justru mengeluarkan orang Islam dari Islamnya. Kontradiktif nggak coba? Ayo. Ada dulu cerita, Bang. Ketika baginda Rasul sedang duduk dengan para sahabatnya nih ngaji. Sahabat bawa cangkul, Bang. Lewat aja nggak berhenti dia di majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung ngeloyor menuju ladangnya. Sebagian sahabat kan dalam hatinya, deh, berhenti dulu napah, kira-kira gitu, ya. Kita juga kalau ngelihat orang begitu kira-kira berhenti bentar. Tapi Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Meskipun sahabat nggak ada yang ngomong, Rasul tahu. Kalian yang duduk di sini mengikuti sunnahku karena kalian belajar tentang agama. Saudara kalian yang tidak duduk di sini mencari nafkah yang halal penuh berkah karena dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, itu pun perintahku. Dua-dua di antara kalian adalah orang-orang yang mulia dan hebat, Pak. Maka jangan saling merendahkan. Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita kan kadang suka terbalik tuh antara pekerjaan sunnah sama yang wajib, betul ya? Sholat sunat taraweh apa hukumnya? Taraweh sunnah. Ada saudara kita yang kagak sempat sholat taraweh, Pak, ngojek baik dia. Apa hukumnya tuh? Ngojek. Halo? Ngojek nyari nafkah, apa hukumnya? Kalau berbenturan yang sunnah sama yang wajib, duluin yang mana? Itu tahu, berarti mendingan ngojek. Kita kadang yang udah sholat sunat taraweh, nih awas ikhwah, udah bagus tuh. Tinggal ngucapin syukurnya biar banyak. Alhamdulillah, saya dikasih rezeki lebih oleh Allah, lapang rezeki kita, sehingga kita alhamdulillah saat ini nggak kudu nyari nafkah, Pak, bisa ibadah, bisa sholat sunat taraweh. Tapi saudara kita yang barangkali rezekinya nggak selapang kita, dia memang harus usahanya lebih getol lagi, lebih giat lagi. Ya silahkan, mudah-mudahan terjaga sholat wajibnya, atau boleh jadi nanti selesai dia bekerja, dia melaksanakan sholat sunnah di rumah-rumahnya. Masya Allah. Kalau kacamata kita ganti dengan kacamata cinta, itu lain, Pak. Ngelihat orang tuh rasanya kasihan, baik, sayang, baik. Itulah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah ngebedain siapapun di antara para sahabatnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kenal di antara orang-orang di circle-nya, Pak. Julaibib, coba. Ini Julaibib terkenal karena disebutkan Rasulullah saja ini, sampai saat ini kita kenal sama beliau, betul ya? Tapi pada waktu beliau hidup pada zaman Rasulullah enggak banyak yang kenal nih sama orang. Tapi Rasul kenal banget sama dia. Namanya Julaibib, Pak. Bapaknya juga kagak jelas, apa enggak disebutin binnya. Keturunan dari orang miskin, enggak ganteng, buluk, hidup lagi.
Tapi luar biasa, Rasul kenal sama nih anak. Kita sama-sama tahu dah ceritanya, betul ya? Sampai-sampai kan yang menjodohkan beliau dengan orang yang paling cantik tuh di kota Madinah, Nabi Pak. Ditanya, Julaibib pengen nikah enggak? Waduh. Kira-kira jawabannya gimana kalau kita ditanya begitu sama Nabi? Mau. Cuman kan tahu diri Pak. Sama siapa begitu kira-kira. Saya mah kagak punya apa-apa Rasulullah. Muka hancur kan begitu ya. Duit kagak ada, keluarga nggak jelas. Coba siapa yang mau sama saya? Tapi mau nggak? Mau. Disuruh Pak nikah ceritanya. Pendek kata, dia akhirnya diterima. Masya Allah, alhamdulillah. Ada 3 minuman, yang mana dulu kita nikmati ini. Diterima dia. Di malam pertama ketika ada seruan jihad, coba itu. Istrinya ditinggalin. Mana paling cakep? Ya. Ditinggalin, Pak. Dia menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalin tuh istrinya. Perang di medan jihad luar biasa, Pak. Semuanya dikumpulin, udah dikumpulin semua kata Rasulullah, udah. Umar bin Khattab panggil, Umar, coba hitung lagi. Perhatiin lagi, ada nggak yang ketinggalan? Dihitung lagi sama Sayyidina Umar. Udah. Ada yang ketinggalan, hitung lagi. Udah Rasulullah. Nah kan nggak kenal Pak. Ada, mana Julaibib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih ada rupanya. Dicari Pak. Ternyata betul dia ketumpuk-tumpuk sama mayat orang kafir. Di sekelilingnya ada 7 orang yang berhasil dibunuh oleh dirinya. Masya Allah. Yang sampai pemakamannya saja Rasulullah yang mengerjakan sendiri itu. Ya. Rasul sendiri yang ngangkat Pak ke liang lahatnya itu. Sampai-sampai kan ketika diangkat Rasul kayak sempoyongan. Sahabat bingung. Ini Rasul ngangkat mayat Julaibib. Padahal Julaibib mah kecil, kurus gitu. Rasul kan kuat Pak. Tapi kayaknya Rasul keberatan gitu. Kadang maju, kadang ke belakang gitu. Kadang samping kanan, samping kiri. Seolah-olah berat. Setelah selesai pemakaman ditanya sahabat Rasulullah SAW, wahai Rasul, kami tadi memperhatikan engkau begitu luar biasa, kayaknya sempoyongan membawa Julaibib. Apa kata Rasulullah Pak? Ketika aku mengangkatnya menuju liang lahat, aku saksikan ribuan malaikat dan bidadari menyambut kedatangan Julaibib. Masya Allah. Ini Rasulullah Pak. Pandangannya penuh cinta. Lagi kita kan sering banget ngadain santunan anak-anak yatim, betul? Betul? Judulnya santunan anak yatim. Berarti siapa pengantin utamanya, Pak? Siapa pengantin utamanya? Anak yatim. Tapi seringkali kita nih sebagai panitia lupa. Ditaruh di mana tuh bocah? Halo? Ditaruh di mana? Pojokan. Udah gitu suruh baris, kalau barisnya nggak rapih diomelin. Baris yang bener loh, baris yang bener. Kagak gua kasih, tuh coba. Padahal siapa yang ngundang dia datang kemari? Kita suka lupa tuh. Yang menjadi penyebab kita jadi ahli surga, berdekatan sama Rasul sampai sedekat ini Pak. Siapa coba? Dia nggak pernah minta, kadang kita yang ngundang, pas dia udah datang malah justru kita rendahkan Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini koreksi buat kita. Ya, sering kita ngadain begitu kan? Itu kan sunnah. Kita ngikutin contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul cinta banget sama anak yatim, kan begitu ya? Ada anak yatim nangis baik Pak depan Masjid Nabawi, dilihatin sama Rasulullah lama. Disamperin sama Rasulullah, "Wahai Ananda, kenapa engkau menangis?" "Ayah saya meninggal dunia sedangkan hari Id sebentar lagi. Saya bingung, nggak ada orang tua saya." Digendong sama Rasulullah Pak. Sampai rumah dipanggil Ibunda Aisyah, cari dan masakan terbaik yang saat ini kita punya, kasih sama dia. Habis itu kasih pakaian yang paling bagus Pak yang Rasul punya, dibeliin pakaian. Begitu memuliakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengikuti beliau nih. Pas prakteknya kita sokan lupa. Jangan kaget Pak, anak yatim di mana-mana sama. Saya merada apal sama gaya-gaya bocah tuh.
betul ya? Karena di Pondok Al-Latifah mah anak yatim masya Allah dah. Pintu kamar mandi Pak, ya beberapa tahun yang lalu kan pakai pintu biasa tuh yang kita beli pakai plastik, itu mah nggak bakal tahan sampai seminggu. Nggak taunya masya Allah digrandulin Pak. Kalau dia mau mandi main dulu ngeng jegreng, pantesan pada copot. Diganti sama Pak Kiai pakai pintu besi. Pintu besi udah ditempel semua nih, dipanggilin semua bocah. Bocah turun semua kata Pak Kiai almarhum. Nih sekarang gerandulin sama ludah. Itu bocah kagak malu Pak, beneran digerandulin. Kita ketawa aja. Emang begitu gaya-gaya anak yatim, ya. Beli toren yang 1000 liter, gede nggak Pak tuh? Gede kan? Dipakai main Pak, dirubuhin tuh toren, dia masuk ke dalam, muter-muter di dalam. Nggak puas Pak, diisiin air, ditaruhin rinso. Itu bocah keluar busa semua. Astagfirullah, kita mah gelagapan takut kenapa-napa. Tapi bocah yatim memang begitu lagunya. Kalau kita mau ngundang dia jangan kaget, rada lucu-lucu begitu ya. Ada aja ntar barangkali yang hilang gitu ya, yang rusak. Maklumin ikhwah, ganti kacamata kita sebagaimana Rasulullah SAW memandang mereka, adem mati kita. Insya Allah. Nih kita terkadang suka mengklaim pengikut sunnah Rasulullah, tapi sebagian sunnahnya justru kita tinggalkan. Yang ketiga, wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Kalian sering baca Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa ikhwah. Bukan cuma sekedar kita diajarkan kenal Allah, bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah, tapi juga diajarkan lewat Al-Quran adabiyat kalau kita bermuamalah dengan sesama kita manusia Pak. Coba Pak, sebagai contoh nih Pak, bahkan Al-Quran mengajarkan bagaimana tata cara kita jalan. Betul ya? Waqdud fi masyika waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Kalau berjalan itu yang kelihatan tawadu Pak, biasain berjalan. Cara jalan aja ternyata ada orang yang kesinggung dengan cara jalan orang lain Pak. Cara jalan orang tawadu sama jalan orang sombong beda apa sama? Hah? Cara naruh tangan orang sombong sama orang tawadu beda apa sama Pak? Ini tangan kita kalau lagi ngomong, kalau kita ngelihat orang sombong di mana naruhnya dia? Halo? Orang tawadu semua di sini mah. Jadi nggak tahu naruhnya di mana, betul ya? Lain orang soleh mah. Di pinggang biasanya Pak. Kelihatan nampak nggak dia sombong Pak kalau tangannya di pinggang? Hah? Kita aja kadang kurang nyaman kalau diajak ngomong sama orang yang tangannya di atas pinggang dua-duanya. Betul nggak? Betul? Kalau yang tawadu di mana naruh tangannya? Di mana? Ini susah juga kalau ngobrol sama bos semua. Bapak kalau manggil karyawan nih bawahan, di mana dia naruh tangannya Pak? Dua-duanya di depan, betul ya, merungkut baik gitu, kayak burung puyuh kehujanan, betul ya, tawadu Pak. Kalau orang jalannya udah sombong, seolah-olah nih di ketiaknya ada bola kecil ya, wow, kelihatan biar agung, seolah-olah orang memandangnya. Jalan aja sampai diajarin sama Allah. Kalau ngomong coba tune suaranya jangan sampai ketinggian, kecilin dikit. Karena siapapun kalau kita ajak bicara Pak, suaranya tinggi baik, enak nggak Pak? Nyaman nggak kita? Kita seneng kan kalau diajak ngomong tuh orang bahasanya lembut, suaranya pelan, enak nggak? Enak. Pak Asep sehat, alhamdulillah, wajahnya senyum, bahasanya bagus, intonasi suaranya pelan, seneng nggak kita Pak? Ketimbang kita ketemu orang sehat Pak, sehat. Ente gimana? Gimana ku? Wah, kalau ngomong suaranya tinggi baik, kita kayak pada pusing nggak dengerinnya, pengeng, betul ya? Jadi peka nanti pikir apa namanya kuping kita tuh, nggak seneng Pak. Itu Quran yang ngajarin. Kalau kita bertamu, apa kata Quran kalau kita bertamu Pak? Sebelum datang aja kita udah mulai ngukur dan nilai kita. Kalau saya datang ke rumah dia nih,
hatta tastanisu itu begitu ya bahasa Al-Qur'annya itu, sampai yang didatengin kita nih nyaman. Kira-kira kalau saya datang Karang, tuan rumah ini berkenan apa enggak? Dari rumah kita udah mulai ngitung nih Pak. Apalagi kalau udah hitungannya nagih utang. Wah, nyaman nggak kira-kira kalau saya tagih sekarang? Kira-kira begitu. Kalau dari rumah kita kayaknya jangan. Biar nanti kita pas datang nggak kecewa, atau yang datang nggak kepaksa. Betul? Sampai rumahnya Pak, ngucap berapa kali salam kita? Nggak dijawab salam 3 kali, ngapain kita? Kalau yang kejadiannya pulang apa muterin rumah dia? Dilihat ke dalam, ada nggak sih orangnya? Hah? Quran yang ngajarin. Kalau pintunya melongo kebuka, di mana kita ngucap salamnya? Apakah pas pintunya kebuka biar kelihatan isi dalaman rumahnya, atau kita di samping biar nggak kelihatan Pak? Yang mana yang kita pakai? Halo? Kita nongol malah di pintu rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal kita jangan Pak, ngelihat aja dilarang sama Allah. Ngelihat ke dalam rumah yang emang bukan rumah kita, boleh nggak? Nggak boleh. Masya Allah, ini ajaran siapa yang ngajarin Pak? Allah lewat Al-Quran. Betul ya? Sekelas Fir'aun aja ketika didakwahi oleh Musa dan Harun, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau berdua apa coba Pak? Dalam surah Toha tuh, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun datangi Fir'aun. Fir'aun udah kelewat batas. Tapi ketika kamu berdua datangi Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Tuh, katakan oleh kalian berdua dengan perkataan yang lembut. Itu model Fir'aun Pak. Allah nyuruh Nabi Musa dan Harun untuk berlemah lembut. Kira-kira orang kita nih di sekeliling kita ada nggak yang model Fir'aun? Kita punya teman Fir'aun bukan? Bukan, berarti kudu dilembutin. Kan begitu ya? Kita punya istri kita Fir'aun bukan? Bukan, berarti jangan dikasarin. Setuju? Siapa yang ngajarin nih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Detail Pak, sampai akhlak yang begitu luar biasa dahsyat yang sekarang menjadi barang langka, ini diajarkan lewat Al-Quran. Maka ayo ikhwatal iman, kalau kita ingin hidup hatinya, apa yang diajarkan Allah lewat Al-Quranul Karim yang sering kita baca, kita praktekin dah dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai Pak gitu ya, yang kecil-kecil, yang mudah dan ringan. Jangan yang berat-berat dulu, yang ringan aja dulu, yang bisa saat ini kita lakukan. Ntar kita usahakan pulang dari majelis, paling kagak sendal kita jangan nginjek sendal orang lain. Setuju? Halo? Bapak punya sendal, punya sepatu bagus, habis disemir Pak, sholat Jumat, diinjek, ada stempel sendal swallow Pak di atas sepatu kita. Jengkel nggak sih? Kadang sepatu kita udah limit hitam banget, pas kita mau pakai warnanya udah berubah, rada krem-krem dikit, betul ya? Karena diinjek-injekin sama seorang satu masjid, betul? Nah coba dah kita yang itu dulu, karena barangkali ada saudara kita yang kurang berkenan kalau sendalnya diinjek kita. Setuju Pak? Bisa? Bisa? Nah itu dulu dah yang kecil ya. Kalau naruh sendal rapiin dulu baru masuk masjid. Jangan kayak orang buru-buru terbang di mana yang satu lagi. Ada nggak yang suka begitu kita ngelihat bocah? Bocah mah ada. Ntar giliran pas udah sholat nyariin dia, masjid saya hilang, sendal saya hilang di masjid. Tuh masjid yang salah, padahal dia buru-buru. Ada yang sokan iseng, sendal udah misah tahu Pak, ditendang lagi makin jauh sendal kita. Yang atu depan masjid, yang atu lagi dekat parkiran, ada yang begitu. Pengalaman pribadi ini mah. Betul ya? Nah berarti kalau ada orang yang berbaik hati itu Masya Allah cakep. Kelihatannya kecil ikhwah,
tapi ini bernilai pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pernah dengar ceritanya, ya. Meskipun sebagian ulama hadis ini dhaif, tapi ini ditaruh di Sahih Bukhari. Betul, Pak? Ada seorang pelacur yang ngasih minum anjing kehausan, ternyata itulah yang menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, Pak. Dia tobat, diterima tobatnya, jadi ahli surga. Apa sebabiahnya? Cuman ngasih anjing yang kehausan, Pak. Itu pun pakai selop airnya. Betul ya? Coba itu. Jadi jangan kira amal kecil nih nggak ada harganya. Tapi justru karena amalan kecil, ikhlasnya, tulusnya beneran, Pak. Lah cuma segitu doang, bahasa kita begitu. Masa ya kita pengen minta kuliah? Nggak mungkin. Tapi justru ketulusan dengan amal yang kelihatannya kecil itu, datang cinta Allah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Penyebab ketiga nih, Pak, hati kita keras membatu adalah karena ajaran dan tuntunan Quran tidak kita amalkan dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah dalam surah Al-Furqan ayat 30 pernah ngadu juga sama Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ini ngadunya Rasul, Pak, kepada Allah nih. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Quran itu diabaikan, Bang. Dibelakangi Qurannya. Padahal itu sumber rujukan keselamatan dunia sampai akhiratnya. Tuh, Masya Allah. Kita mah kadang dari simbolnya aja terkadang kurang tepat, Bang. Kalau orang diambil sumpahnya di mana, Pak? Naruh Qurannya? Di depan apa di belakang? Hah? Di atas. Quran kan bagusnya ditaruh di mana? Depan. Ya, coba ada ganti itu. Biar nanti kalau pas dia salah tinggal geplok aja. Betul ya? Jangan dibelakangin Quran, taruh depan. Nah, kira-kira begitu. Ini cuman intermezzo, ikhwan. Tapi terkadang begitu kejadiannya, ya. Harusnya Quran ditaruh depan apa belakang? Depan. Ayo kita jadikan Quran sebagai imam kita. Lanjut. Yang keberapa, Pak? Yang pertama apa tadi? Dua. Tiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian lupa, sebagian kurang ingat begitu. Satu, kita kenal Allah tapi tidak menunaikan haknya Allah. Yang kedua, kita bilang cinta sama Rasul tapi meninggalkan sunnahnya. Yang ketiga, kita sering baca Quran tapi mengabaikan ajaran-ajarannya. Yang keempat nih, Pak, penyebab hati kita keras membatu, wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukroha. Kalian banyak menikmati fasilitas nikmat dari Allah tapi tidak menunaikan syukurnya. Kita kan tinggal bersyukur doang, Pak. Ya. Cara ataupun metode yang paling pas kalau kita lagi kurang syukur, jangan dangak baik ke atas. Tapi sekali-kali lihat ke bawah. Coba kita mau ngeluhin apa? Gitu dah kira-kira. Mau ngeluhin kesehatan, datengin rumah sakit, Pak. Kalau cuma baru sakit gigi, datengin rumah sakit. Ternyata sakit gigi mah nggak seberapa. Lebih baik sakit gigi apa sakit hati? Hah? Kata siapa? Pening, Pak, ya Allah, gitu ya. Datengin rumah sakit, Pak. Bakalan banyak ucap syukur nggak kita? Banyak. Kita ngeliatin rumah, ya Allah, rumah bocor baik itu. Coba datengin rumah orang yang nggak pernah kebocoran, Pak. Ada nggak? Ada. Rumah kita barangkali karena bocor pakai apa tuh namanya? Genteng apa? Ya, genteng spandek. Ada saudara kita Pak, gentengnya nggak pakai spandek kayak kita, pakai beton sama aspal. Kenapa? Rumahnya di kolong jembatan. Masih ngucap syukur nggak kita? Alhamdulillah.
Kita mengeluhkan misalkan kasur kita yang udah mulai kurang empuk. Nih kasur orang enak pisan. Coba lihat Pak, saudara kita yang tidurnya cuma beralaskan kardus. Ada rasa syukur banget gak di kita? Hah? Masya Allah Rabbuna. Ngeluhin apa lagi? Nggak punya duit. Wah itu mah gak usah jauh kemana-mana. Geser ke depan aja udah banyak gak ketemu orang yang gak punya duit. Alhamdulillah kalau yang di sini mah nggak kelihatan ini. Wajah-wajahnya penuh senyuman. Alhamdulillah. Betul ya? Baru tanggal 16. Betul Pak? Orang sini kan 17 koma. Betul? Tanggal 17 udah pada koma. Masya Allah Rabbun. Nih ikhwatal iman. Kalau misalkan kita ngelihat ke atas terus Pak dalam urusan dunia, selesai kita nggak pernah ada syukurnya. Kita punya rumah bocor, kita ngelihat yang gedong mentereng, kagak bakalan nikmat tuh rumah kita tinggalin Pak. Kita udah nikmat bawa mobil misalkannya, kita pengen ngelihat mobil, kenceng banget ya Allah, pintunya 2 cuman. Mobil pick up G2 Pak pintunya. Ngapain yang mahal-mahal miliaran? Ya pengen cuman punya mobil 2 pintu mah beli mobil pick up. Betul ya? Kalau kita ngelihat mobil yang lebih bagus ketimbang yang kita pakai ntar dikeluhin mulu. Ada polisi tidur, gojluk, mobil ini mah kagak enak pisan, yang itu kayaknya enak banget tuh begitu. Entar kalau kita udah naik mobil itu ngeluh lagi Pak, bensinnya mahal. Mau beli Pertalite malu sama mobil. Betul ya? Kagak main dah. Pertamax juga kagak main. Belinya di mana? Shell. Oh, berapa duit coba Pak ngeluarin duit sekali beli? Berapa coba? 1 juta sekali isi bensin. Halo? Coba tuh. Kita mah sekali ngisi bensin 1 juta padahal itu gaji karyawan kita seorang ada yang 1 juta. Kita mah cuma ngisi bensin. Ngeluh lagi aja, enggak pernah ada Pak. Dunia mah semuanya bisa dikeluhin sama kita. Capek banget kita nyari duit. Betul ya? Kerja capek banget. Coba tanya sama orang yang sampai sekarang kagak kerja Pak, pengangguran di rumahnya. Pilih mana kira-kira? Kita mah capek-capeknya ada yang gaji. Ada saudara kita cuma capek doang nggak dapat duit. Coba lebih baik mana? Capek kita digaji orang atau capek dengerin omongan orang? Yang nganggur kan capek banget dengerin omongan tetangga. Si Asep itu diem baik di rumah, betah banget. Keren sih deket sama keluarganya. Tapi kayaknya bininya kagak seneng banget dia di rumah karena pengangguran. Kita mah alhamdulillah capek warawiri Pak karena banyak kegiatan. Mudah-mudahan tadi tuh ya kalau niatnya bener, tata caranya bener, jadi amal soleh semuanya, nggak bakal ngeluh insya Allah. Kita mah jalanan macet aja ambek-ambekan kagak jelas. Jalanan macet udah klakson berbunyi semua. Padahal di depan dia tahu, padahal di depan dia pengennya buru-buru. Kita kan kadang suka kesel Pak tuh. Kalau lagi macet tantin. Betul ya? Pengen Bang kita bilang, "Bang, coba turun dah. Lu lihat aja sendiri noh. Kalau emang bisa jalan cepet-cepet dah kita." Sama, saya lagi pengen buru-buru. Enggak usah diklaksonin. Betul Pak? Kalau klaksonnya kayak mobil bus masih bagus. Nenek jadi hiburan. Nah ini kan klakson ngeselin, betul Pak? Ya Allah Rabbuna. Kita kan suka begitu Pak tuh. Kenapa? Kurang rasa syukurnya. Nikmat Allah mah udah banyak banget. Duit kita rada dikit, tapi kan keluarga kita alhamdulillah nggak minta yang macem-macem. Istri kita qanaah, anak kita qanaah. Enak nggak Pak punya keluarga begitu? Enak. Nggak melulu misalkan datang nih istri, "Bang, no lihat tetangga ada lagi yang baru." Anak kita datang, "Papi, HP ganti dong. Yang kameranya 3." Yang ada gambar apel growaknya dikit. Betul Pak? Cuman gambar apel growak mahal banget itu. Kita mau bingung. Ya, udah SIM-nya cuman 1. Betul Pak? Ini ada HP yang lebih murah Pak, SIM-nya sampai 3. Betul? Masya Allah. Nih ikhwatal iman, tinggal rasa syukurnya Pak. Insya Allah. Gimana cara kita bersyukur kepada Allah agar bisa mengundang nikmat Allah yang banyak? Rasa syukurnya adalah wa qul i'malu
ala Daud syakur. Jadi ungkapan syukur yang paling utama adalah kita beramal soleh dengan nikmat yang Allah titipkan saat ini, Bang. Dikasih nikmat rezeki lapang, maka jadikan harta kita menjadi jalan rezeki bagi yang fakir dan miskin. Dikasih kesehatan, maka gunakan kesehatan buat taat. Diberikan wawasan yang luas, jadikan wawasan yang luas jadi jalan ilmu. Diberikan ide gagasan yang cemerlang, maka jadikan ide gagasan cemerlang untuk melakukan kebaikan. Jadi sesuaikan, Pak, kita dapat nikmat apa nih, maka gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Yang keempat. Sampai jam berapa kita ngaji? Lanjut? Udah. Kalau kelihatan wajahnya sih pengennya lanjut ini. Betul ya? Tapi karena kayaknya pengen tilawah, betul Pak? Masya Allah. Tilawah Quran apa tidur di lantai bawah ini? Ada 10 sebetulnya baru kita bahas 4. Mudah-mudahan nanti yang 6 jadi utang ya. Ya, mudah-mudahan kita selesaikan insya Allah. Kita ulangi. 1. Apa tadi itu? Kita kenal Allah, maka tunaikan haknya Allah. Yang kedua, kita cinta sama Rasulullah, maka ayo Pak tegakkan sunnahnya. Jangan sampai kita cinta sama Rasul, ngikutin sunnah Rasul, tapi malah justru merendahkan orang lain. Yang ketiga, kita baca Al-Quran, maka ayo kita amalkan ajaran Quran. Yang keempat, kita banyak menikmati nikmat fasilitas dari Allah, maka tunaikan syukurnya. Mudah-mudahan 4 perkara ini menjadi pegangan kita. Kalau misalkan tidak tertunaikan dengan baik 4 perkara ini, maka akan menjadikan hati kita keras membatu, bahkan mati. Tapi kalau misalkan 4 perkara ini kita bisa jaga, kita bisa wanti-wanti dan juga mawas diri, mudah-mudahan inilah justru akan melembutkan hati kita. Ya, yakin kalau kita bermunajat berdoa itu kan 3 kata Rasulullah. Ada yang diberikan oleh Allah langsung, ada yang ditangguhkan waktunya sampai kita butuh dan perlu, ada yang memang nanti diganti Pak di hari akhirat. Yang pasti doa dan pinta kita enggak bakalan ada yang tidak terijabah. Semuanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barangkali dalam bentuk yang lain. Ada yang sesuai dengan permintaan kita, ada yang diganti dengan yang lebih baik yang memang cocok buat kita. Betul ya? Ada yang bahkan nanti diganti pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdoa dan bermunajat adalah perintahnya. Demikian, mudah-mudahan berkah manfaat buat kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.